La takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Pertama, kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga kita tetap bisa menghadiri pengajian rutin kita setiap hari Ahad. Kalau bukan karena pertolongan Allah, rasanya tidak mungkin kita bisa datang ke sini, ya Bu ya. Jadi ingat-ingatlah Allah, karena Dialah kita bisa melakukan sesuatu yang kita hajatkan, yang kita inginkan. Atas izinnya lah kita bisa menghadiri kajian ini. Atas kehendaknya lah kita bisa melangkahkan kaki, lalu atas kehendaknya lah pula telinga kita bisa mendengar, dan kemudian juga mata kita bisa melihat apa yang kita dengar dan kita lihat hari ini. Ibu hari ini melihat saya yang sudah lama tidak muncul di sini, ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan saya untuk bisa bersama-sama Ibu. Mudah-mudahan keberadaan kita semua di tempat ini semata-mata mencari ridha Allah, dan kemudian kita berharap Allah memberikan kita kebaikan yang melimpah, Ibu ya. Kebaikan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kalau di dunia doang dikit banget, Ibu ya. Kalau Ibu berharap balasan Allah di muka bumi ini saja, dikit banget dan sebentar banget. Ya. Hidup dunia kan cuma sebentar, Bu. Kalau hitungan Allah itu cuma beberapa detik umur kita. Itu kalau Ibu mencapai usia 70 tahun. Itu enggak lebih dari 1 jam umur kita dalam pandangan Allah. Makanya Allah selalu memerintahkan Israel datang kepada kita setiap hari, Bu. Israel datang ngapain? Nengokin kita dan siap-siap menerima perintah. Kalau kata Allah cabut, langsung cabut. Jadi itu yang mesti kita sadari, bahwa kita ini setiap hari ditengokin Israel. Ya, Israel yang siap mencabut nyawa kita. Nah, karena kalau itu kita sadari, maka berarti kita harus selalu siap, Bu. Ya, harus selalu siap. Jangan pernah sedetik pun kita lalai dari mengingat Allah, dari menjalankan perintah Allah, ya, dari beramal soleh, ya, dari tawasabil haq, selalu mengingatkan orang, ya, mengingatkan diri dan orang lain untuk berbuat baik, berbuat benar. Jadi jangan pernah berhenti itu, Bu. Minimal kita ini mengingatkan diri kita, minimal sekali itu. Kan Ibu enggak hidup sendirian, Bu ya. Ada suami di rumah kalau yang masih punya, ada anak di rumah, kadang-kadang ditambah cucu lagi, tambah menantu, gitu ya. Itu semuanya adalah tempat kita untuk mengingatkan mereka dan mereka mengingatkan kita. Itu yang disebut tawasabil haq, ya. Saling mewasiatkan tentang kebenaran. Artinya apa? Kita ini harus diingatkan terus. Jangan buat salah. Ini yang benar ini nih, gitu.
Itu harus selalu ada tuh Bu di rumah tangga kita. Karena kalau kita diam saja, yang penting sayalah, yang lain masa bodoh, ya. Ada suami berbuat mungkar, kita diamin. Ada anak berbuat mungkar, kita diamin. Yang repot nanti kita sendiri, Bu. Ya, Bu. Yang repot itu kita sendiri kalau kita bersikap diam terhadap apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Kan pasti mereka bawa-bawa kita itu. Ya, pasti mereka bawa kita kalau ada masalah. Mereka berbuat maksiat, akibatnya nanti kita juga yang kena. Walaupun ibu tahajudnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi bersikap diam terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita, ya, ada orang berbuat maksiat, kita diamin, mendoakan saja tidak, kita diamin aja, biarlah urusan dia, gue lo. Nah, sikap hidup seperti ini hati-hati, ya, hati-hati. Karena setiap kita itu diperintah oleh Allah untuk tawasaw bil haq. Selalu berwasiat tentang kebenaran. Nah, ini pula lah yang harus kita persiapkan dalam menghadapi tahun-tahun ke depan. Kita kan baru masuk tahun baru nih, Ibu ya. Ada yang tahu tanggal berapa Muharram hari ini? Berapa? 12. Ya, besok 13 ya. Ayyamul Bid. Insyaallah. Jadi kemarin Tasu'a dan Asyura ya Bu ya. Nah, besok Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa tengah bulan, setiap bulan Hijriah. 13, 14, 15. Jadi, nah yang begini nih terus diingatkan meskipun melalui WA, misalnya melalui SMS, melalui Facebook, diingatkan. Insya Allah ketika orang ingat gara-gara ibu mengingatkan, itu pahalanya Masya Allah Bu, sampai mati kita dapat. Ya, sampai mati kita dapat. Tidak ada yang terbuang percuma. Yang penting ikhlas. Ibu ya, karena Allah semata-mata. Bukan karena yang lain, bukan karena supaya kita disebut orang pinter. Ya, supaya kita disebut, wah hebat ya, udah paham agama, wah gitu. Enggak. Mata-mata karena Allah kita terus menyebarkan al-haq. Al-haq itu kebenaran. Ya, dari siapa kebenaran? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dari yang lain. Kebenaran milik Allah itu. Ya, yang namanya al-haq itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kalau ada orang benar, itu artinya Allah menolongnya, gitu. Kalau saya sekarang ngomong benar, itu bukan karena saya pintar, karena Allah menolong saya menyampaikan kebenaran. Yang namanya manusia sering salah kan Ibu ya? Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu, insan itu makhluk yang senantiasa berbuat salah dan lupa. Berbuat salah dan lupa. Kalau nggak salah ya lupa. Kalau nggak lupa ya salah. Kalau dua-duanya ya manusia namanya. Ya, kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat anti susah, anti lupa dia. Ya, anti salah kalau malaikat. Karena setiap kali Allah perintahkan sujud kamu, maka sujud dia. Dia tidak akan bangun sebelum diperintah bangun. Kalau kita kan suruh sujud kamu, nah ada yang nggak sujud, atau ada yang sujud cuma sebentar, tik gitu. Kan ada orang sholat, ting gitu. Ya. Kalaupun sujud, nggak sampai ke hati sujudnya. Ya. Mungkin karena banyak pikiran gitu ya, banyak urusan, akhirnya apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan nggak sampai ke hati. Maka kemudian tidak ada ruhnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di tahun berapa sih? Hah? 1445. Ya, 1445. Tahun Hijriahnya. Kalau menurut siklus itu artinya gini.
pengulangan sejarah 1445 itu adalah sejarah bangkitnya orang Islam di seluruh dunia. Artinya orang Islam oleh Allah akan dibangkitkan. Entah melalui siapa. Pasti setiap 100 tahun kata Allah akan ada mujaddid. Mujaddid ini orang yang selalu mengingatkan orang lain ya secara keseluruhan untuk setiap orang itu kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrah itu apa? Ya kembali kepada Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya, itu namanya kembali kepada fitrah. Nah, setiap 100 tahun itu akan ada dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia orang-orang yang selalu mengingatkan itu. Karena manusia ini kalau nggak ada yang ngingetin, dia pasti lupa. Coba deh, ibu nggak usah ngaji, setahun aja nggak ngaji. Kelamaan, nggak usah ngaji sebulan aja. Pasti banyak perubahan. Perubahannya apa? Buruk. Lupa. Ya, kalau udah 11 tahun diingatkan dengan pengajian-pengajian. Tapi dalam sebulan tidak diingatkan, dia udah miring-miring dia. Udah menyimpang dikit. Makanya kemudian Allah tuh mengutus nabi itu terus menerus. Ya. Dari zaman Nabi Adam hingga ke zaman Adam Idris. Nabi Idris itu perlu waktu sampai ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Baru muncul lagi Idris alaihissalam. Kenapa? Karena begitu Nabi Adam mulai berdakwah, terus waktu itu mulai itu orang-orangnya baik-baik. Nabi Adam terus menyuarakan kebenaran-kebenaran. Tapi begitu Nabi Adam meninggal, mulai nggak perlu lama. Kalau manusia itu kan cenderungnya berbuat menyimpang. Kecenderungan kita itu pengennya nyeleweng. Ibu ya, coba deh pikir. Kalau ada kesempatan nyeleweng, pasti nyeleweng. Pasti berbelok. Bukannya lurus, kan mestinya jalannya lurus, Bu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Artinya siratal mustaqim. Tapi kalau ketika kita jauh dari peringatan-peringatan Allah, jauh dari orang-orang yang mengingatkan kita tentang kebenaran itu, maka manusia cenderung akan menyimpang sedikit, melenceng sedikit. Kalau yang sedikit itu dibiarkan, lama-lama dia akan semakin jauh, nggak nyampe ke tujuan. Ya, jadi tawasau bil haq itu harus betul-betul selalu hidup dalam kehidupan kita pribadi maupun rumah tangga. Lebih-lebih rumah tangga. Karena konsepnya kan kata Allah, tu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi mulai dari diri, jaga diri ini, ya, jaga diri ini supaya nggak menyimpang, ya, supaya diri ini tidak menyimpang. Kalau kita menyimpang, pasti akan rugi. Ya. Sejarahnya sudah banyak sekali ya. Kalau ibu baca Quran dengan terjemahannya itu cenderung manusia itu kalau udah jauh dari peringatan dia akan menyimpang. Ya. Tadinya sih sedikit-sedikit, cuma dikit ini, kemudian yang dikit itu dia nikmati, lama-lama jadi bukit. Artinya dosa itu nanti semakin bertumpuk, akhirnya menyimpang. Nah, disitulah perlunya ada seorang mujaddid, ada seorang pengingat. Nah, kita ini, ya Bu ya, kita ini berusahalah untuk menjadi pengingat orang lain. Di samping kita mengingatkan diri kita, juga mengingatkan orang lain. Siapa orang lain itu? Yang di luar diri kita. Suami, orang tua, ya suami, kemudian anak, menantu, mertua, gitu. Itu yang ada di sekeliling kita. Jadilah kita ini terus mengingatkan mereka. Jangan dibiarkan. Kalau ada keluarga kita yang menyimpang, Bu, naudzubillah. Nanti kita sendiri yang repot. Kita sendiri yang akan
babak belur ya menghadapi. Walaupun nanti boleh jadi itu sebuah ujian untuk menguji kesabaran kita. Karena ada juga Bu orang yang udah diingatkan terus menerus tapi terus saja menyimpang. Itu jadi ujian buat kita. Ya. Jadi eh, kalau itu disebut ujian ya, terus saja kita menghadapi masalah dan itu ujian, maka kita menghadapinya dengan benar. Jadi kita akan bisa merasakan begini Bu, ini ujian apa azab ya, gitu. Kalau ini ujian, maka ibu akan menghadapi itu dengan benar. Tidak akan mengeluh, tidak akan apa protes sama Allah, marah-marah sama siapa saja, tidak akan, pokoknya tidak akan bermaksiat lah, sekecil apapun. Maka berarti ibu sedang diuji, kita sedang diuji. Tapi kalau diuji lalu kita hadapi dengan ketidaksabaran, maka itu adalah azab. Itu ukurannya begitu Bu ya. Jadi kalau ibu mau ada masalah, ini ujian apa azab nih? Kalau ternyata selalu saja kita malah semakin jauh gara-gara ujian itu kepada Allah semakin jauh, maka berarti kita sedang diazab tuh. Hati-hati. Mau ujiannya senang, mau ujiannya susah. Yang paling enak kan ujian senang Bu ya. Bu, mau nggak diuji senang? Tapi bisa nggak ngadepinnya? Karena kata Rasulullah, orang yang diuji dengan kesenangan cenderung lupa. Ibu ya, cenderung lupa, cenderung menganggap remeh lah, atau malah kemudian ada perasaan dalam diri kita, ini Allah sedang mengasihani saya, Allah sedang menyayangi saya sepenuhnya, Allah ridho sama saya, sehingga saya terus senang. Padahal dia nggak tahu kalau kemudian sikapnya ketika menerima rezeki melimpah dari Allah itu lalu menjadi maksiat, kita cenderung melakukan kemaksiatan, itu artinya ujian itu jadi azab buat kita. Kekayaan yang kita dapatkan jadi azab. Baliknya begitu juga. Kalau kesulitan terus yang menimpa kita, lalu kita cenderung bermaksiat, cenderung protes sama Allah, atau ini mengatasi masalahnya kita datangi dukun saja, gitu. Ambil jalan pintas, datangi orang pintar, minta wafat, minta jimat lah, minta segala macam. Datang ke kuburan keramat, bukannya ngedoain malah minta-minta. Dapat berkah, dapat ini, dapat itu, minta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Ya, meskipun dia seorang wali, meskipun dia seorang nabi bahkan, kita tidak boleh minta-minta. Ya. Karena kalau kita meminta kepada yang sudah mati, berarti kita menciptakan Tuhan baru. Ya. Lalu kalau ziarah kenapa? Nggak boleh? Boleh, silahkan ziarah. Datangi itu orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang punya jasa kepada dakwah Islam. Misalnya makam Wali Songo, makam seorang ustadz, makam seorang wali, makam seorang kiai. Silahkan datangi, tapi jangan minta. Jangan pernah terucap dalam mulutnya, ya Allah, wahai yang ada dalam kubur ini, sampaikanlah hajat saya. Itu namanya minta tuh Bu. Ya, ibu misalnya mau ngadain apa gitu ya, muarin pernikahan anak. Nah, sebelum itu datangi kuburan sana, datang ke sana terus, ya Allah, mintanya kepada Allah, tapi melalui ini kuburan, ya, dengan keberkahan yang ada pada makam ini, kepada almarhum ini, maka sampaikanlah hajat saya. Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Jadi ketika Allah menyuruh ud'uni astajib lakum, ud'uni itu minta langsung kepada Allah, enggak melalui mana-mana, gitu. Kenapa kita harus susah-susah lagi nyari perantara? Ya, beda kan kalau kita minta pada presiden, bisa langsung nggak ke presiden?
Enggak, itu ribetnya. Kita harus melalui Pak RW, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, gubernur, baru presiden. Itu prosesnya gitu. Kalau Allah enggak, penguasa alam semesta dia. Begitu kita perlu sama dia, cukup minta, ya Allah, langsung sebutkan namanya. Kalau mau lebih afdal lagi, sebutkan asmaul husnanya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya. Minta. Jadi perintahnya kan begitu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku. Pasti aku kabulkan. Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau kita menjalani kehidupan ini dan pasti itu diuji, kita nanti bisa tahu ini ujian atau azab. Ada juga Bu yang kelihatannya enak saja ya, rezekinya terus menerus mengalir, melimpah ruah, anak sukses, rumah besar, cucu pada hebat, ya, wah pokoknya asik lah. Tapi kemudian kita cenderung lupa dengan Allah. Kita terus banyak bermaksiat, ya bermaksiat itu artinya begini, melalaikan perintah Allah, ya waktunya sholat, ya asik dengar musik dulu, dia asik main dulu, dia cenderung untuk ketika disuruh sedekah paling juga sedikit, punya uang 1 miliar, nyedekahnya cuma 100.000, itu pelit banget itu. Uang 1 miliar, masa sedekah cuma 100.000? Mendingan ibu punya 5.000, ibu sumbangkan 1.000 misalnya, itu lebih kaya daripada orang punya 1 miliar nyumbangin 100.000. Jadi kalau ada orang ngasih duit ibu 100.000 pada di penghasilannya sekian miliar, itu pelit namanya. Ya, itu pelit, bukannya baik. Tidak seimbang dengan apa yang dia peroleh, apa yang Allah berikan. Ibu ya. Jadi ibu kalau mau ngasih, penghasilan ibu berapa nih sehari? Misalnya ibu setiap hari dapat 50.000 lah taruh ya. 50.000. Maka segera sisihkan 2,5% minimal sekali 2,5%. Kalau perlu nggak usah ngitung 50.000. Saya menyumbang 10.000 aja, misalnya. Itu hebat tuh. Lebih kaya daripada konglomerat yang punya 1 miliar nyumbangnya 100.000 doang. Jadi ketika dia berlimpah kekayaan segala macam, tapi dia sedekahnya pelit, maksiatnya jalan terus, itu artinya azab kekayaannya itu. Allah sedang memberikan istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu Allah berikan terus, Allah bukakan terus pintu kesenangan. Begitu dia lagi asik, tahu-tahu diambil semua. Das. Plak langsung. Tiba-tiba miskin, tiba-tiba kena musibah banjir, kena musibah kebakaran, kena macam-macam lah. Padahal lagi asik-asiknya gitu. Ya. Jadi hati-hati dengan itu. Makanya kalau kita ingin senantiasa bisa menjaga, ya, mengingatkan diri kita balik pada qu anfusakum itu ya, jagalah dirimu. Maka menjaga diri kita itu dengan cara apa? Tundukkan semua seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu prinsipnya itu. Ya, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu apa? Pencipta dan pemelihara alam semesta. Allah itu pencipta dan juga sekaligus pemelihara. Kalau Allah cuma ciptakan lalu tidak dipelihara, udah lama ini dunia lenyap. Karena ada sifat Rabb-nya, Allah jaga itu. Bumi kita ini kalau nggak ada atmosfer yang mengelilingi atau ada ozon yang mengelilinginya, ini bumi, lalu sekelilingnya ini ada penjaga. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada bintang
jatuh nggak langsung menghancurkan bumi kita. Bumi kita ini paling kecil, Bu. Planet terkecil di alam semesta ini bumi kita ini. Kalau buminya saja kecil, bagaimana kitanya, Bu ya? Itu. Coba dah Ibu iseng-iseng nih buka di apa? Di YouTube, buka tentang galaksi gitu ya. Galaksi. Ini ibu-ibu yang masih muda ya, kalau yang tua udah nggak ngerti dah. Buka itu lalu kita zoom dari dunia, dari bumi ini, terus kita besar jauh buat jauhkan. Itu cuma setitik bumi kita itu, setitik saja dibandingkan dengan planet-planet lain, ya, benda-benda angkasa lainnya. Saking kecilnya, maka kemudian Allah jaga. Kenapa dijaga? Karena ini tempat tinggal kita, Bu. Ya, tempat tinggal kita tuh bumi, bukan di planet-planet mana. Jadi bohong itu kalau ada orang bilang, nanti kita pindah ke bulan, nanti pindah ke Mars, nanti pindah ke planet mana. Nggak ada itu, bohong. Itu cuma kira-kira orang aja. Kenapa? Karena memang di tempat lain itu nggak seperti di bumi ini. Jadi Allah itu menciptakan bumi memang untuk tempat tinggal kita. Kita hidup di sana dan kita pun mati di sana. Ibu ya. Karena itulah kemudian maka kita harus bisa betul-betul menjaga, ya, menjaga keadaan kita sendiri yang menghuni bumi yang sangat kecil ini. Dengan menjaga bagaimana tetap tunduk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi kemudian tawasau bis sabar, selalu berwasiat tentang kesabaran, saling menguatkan maksudnya. Saling menguatkan satu sama lain. Ya, di dalam keluarga itu jangan saling menjatuhkan, jangan saling sikut. Kalau ada keluarga kita yang lagi mengalami musibah, lagi mengalami ujian berat dari Allah, tolong dia. Jangan malah disyukurin, syukur lo. Gitu ya. Ini kan gara-gara lu begini, enggak usah. Ya, datangi saja, tolong dia semampu kita. Ingatkan. Ya, ingatkan kalau dia menyimpang dari Shiratal Mustaqim, ingatkan, tarik kembali ke jalan yang lurus itu. Jangan dibiarkan dia terus jauh dari jalan Shiratal Mustaqim itu. Diingatkan. Jangan dibenci. Kan ada juga orang yang menyimpangnya itu dengan kemaksiatan, dengan pokoknya nyebelin dah. Ibu ya, kan suka ada orang nyebelin ya. Iya, udah nggak sholat, bikin masalah melulu dan sebagainya. Kalau kita ikut emosi, Bu, maunya kan jauhin ya. Udah lu sana dah, gitu. Gua pusing sama lu, begitu ya. Jangan pernah keluar katakan dari mulut kita. Justru kita selamatkan sabar, tawasau bis sabar, berwasiat tentang kesabaran. Jadi arti kesabaran itu artinya saling menguatkan satu sama lain. Kalau anak kita bermasalah, sabarkan dia. Kuatkan kesabarannya. Mungkin dia sedang menghadapi masalah, kita kuatkan dia. Supaya dia tidak jauh dari jalan Allah. Gitu. Kalau suami nyeleweng, buru-buru selamatkan dia. Jangan dimarahin. Ya Bu ya? Jangan dimarahin Bu, nanti malah makin jauh dia. Ya, diingatkan. Ya Bu ya? Kitanya mesti sabar gitu. Ingatkan, mungkin dia sedang lupa. Kan manusia lupa. Ya, kalau manusia sedang lupa diingatkan. Mengingatkannya dengan kesabaran. Ya. Berikan kekuatan kepada suami kita itu yang menyimpang tadi itu, berikan dia supaya sabar dalam menghadapi ujian penyimpangannya itu. Kita kuatkan supaya dia kembali. Gitu loh.
Kan enak, Bu. Nggak makan hati kan? Wah, kok mesem-mesem jadi. Iya, enggak. Mas Salim kan laki-laki, nggak ngerasain sih. Oke, anak misalnya. Anak bermasalah. Jangan dia dimusuhi, jangan dimarahin. Apalagi sampai disumpahin. Aduh, kalau ibu sumpahin nanti Allah ikut campur, Bu. Nanti Allah ikut marah sama anak kita sesuai dengan sumpah kita. Ya, jadi sabarin. Kalau dia lagi menyimpang, buru-buru tarik, pelan-pelannya tariknya, nggak usah gitu. Ya, tarik-tarik, tariknya pelan-pelan gitu, dengan kesabaran. Memang kalau kita tidak kuat, Bu, iya memang, wah rasanya gimana. Tapi kalau kita ikhlas, sabar, insya Allah, Allah tolong tuh, Allah bantu, Bu. Ya, tambah lagi dengan doa kita terus, ya Allah tolong, ya Allah tolong gitu. Jadi jangan pernah memarahi anak kita, ya Bu ya. Tadi saya selalu katakan begini, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah kepada seseorang, kepada anak kita misalnya, itu tergantung ridho orang tuanya, ridho kita nih kepada anak kita. Tapi kalau suhtullah, suhtul walidain, fi suhtul walidain. Marahnya Allah itu tergantung marahnya kita. Jadi kalau kita marahi anak, Allah akan ikut memarahinya. Kalau Allah sudah ikut marah, maka anak akan semakin jauh. Ya, anak akan semakin jauh dari yang seharusnya baik, yang seharusnya benar. Itu Bu ya. Jadi jangan ikuti emosi kita. Ya kalau marah sesaat bolehlah. Namanya manusia ya Bu ya. Ada emosi, ada rasa. Marah lah gitu. Tapi jangan diterusin. Buru-buru berhenti. Begitu kita marah, buru-buru berhenti. Jangan sampai setan nempel terus. Kan orang marah pasti ditemani setan. Nggak ada tuh malaikat temenin orang marah, nggak ada. Ya Bu ya, kecuali dalam perang. Kalau dalam perang, seorang mujahid marah kepada musuhnya, itu baru malaikat temanin dengan kemarahan. Tapi kalau lagi bukan medan perang, orang yang marah itu ditemaninya oleh setan. Ya. Saya selalu ingatkan, kalau kita lagi marah, kata Rasulullah, ya, dalam keadaan berdiri, kita duduk. Masih marah juga, kita berbaring. Masih marah juga, masuk buru-buru ke dalam kamar mandi di sana. Kalau perlu berendam. Kalau perlu berendam. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, karena setan sedang menyertai kamu. Setan itu akan habis, akan pergi dengan air wudhu, dengan air. Gitu. Setan kan api. Api itu bisa musnah dengan air kan? Nah, maka Islam mengatur itu, kata Rasulullah. Kalau engkau sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau masih marah juga, tidurlah, berbaring. Kalau masih marah juga, buru-buru bangun. Kalau ada sungai, nyebur langsung. Ya, supaya setannya nggak ikut-ikutan terus. Begitu Bu ya. Jadi tawa sabis sabar. Semangat menguatkan ya keluarga, menguatkan tetangga, menguatkan masyarakat sekeliling kita itu dengan kesabaran. Jadi setiap orang nanti yang ada dalam lingkungan kita dengan sikap sabar dan menguatkan kesabaran untuk orang lain juga, maka nanti insya Allah hidupnya menjadi nyaman, menjadi damai, sejahtera, karena semua orang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Di masyarakat yang tidak mengenal agama itu nggak ada dikenal istilah tawasau bis sabr itu, saling menguatkan kesabaran. Yang ada adalah saling menjatuhkan, saling nyukurin, syukur lu. Bukan bersyukur dalam pengertian positif ya, tapi syukur lu. Bukan,
tapi justru kita doakan dia supaya bersabar dalam menghadapi ujian. Kan setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tawasabil marhamah. Tawasabil marhamah, saling mengingatkan dengan kasih sayang. Saling berkasih sayang satu sama lain. Jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada marah, jangan pernah ada caci maki, jangan pernah ada kutuk mengutuk. Ya, tapi tawasabil marhamah. Teruslah menebarkan kasih sayang. Ya. Karena agama kita ini kan rahmatan lil alamin. Nyanyiannya kan sering kita dengar itu. Apa nyanyinya, Bu? Rahmatan lil alamin gitu ya. Artinya menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, kalau rahmah itu artinya kasih sayang. Maka setiap dimanapun kita berada, kita menebarkan kasih sayang. Jangan menebarkan permusuhan, Bu. Kalau kita saling bermusuhan rugi, atau kita menjadi orang yang memprovokasi orang lain untuk memusuhi orang lain, rugi, Bu. Ya, rugi. Yang dimusuhin kagak mikirin kita, tapi kita mikirin dia aja dengan segala kedongkolan, dengan segala sakit hati. Kan rugi kita. Dia mah asik tidur, kita masih mikirin, aduh nih orang lain yang kita pikirin tadi karena kedengkian, karena apa kedongkolan kita kepada mereka. Gak usah, ya. Sebarkan kasih sayang kepada mereka. Insya Allah kalau kita menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekeliling kita, mereka akan memberikan kasih sayang kepada kita melalui Allah. Jadi Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk menyayangi kita. Makanya nggak rugi, Bu. Ya, ibu menebarkan kasih sayang dengan orang di sekeliling ibu. Kalaupun ada yang sentimen, ada yang marah, nggak bakal lama. Tapi masih banyak orang lain yang merasakan kasih sayang kita. Makanya kalau memberi kasih sayang itu ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan berharap balasan. Jangan berharap, gue kan udah memberi, masa gue terus malah ada yang musuhin, ada yang caci maki. Gak usah dipikirin yang begitu. Kalau kita ikhlas, Bu, mau bagaimanakah sikap orang lain pada kita, gak ada masalah. Dan gak usah dipikirin. Karena kalau kita pikirin, lalu kita masukkan dalam perasaan kita, akhirnya kita tidak mau berbuat baik lagi. Dulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah memarahi pupunya kalau tidak salah, gara-gara ikut memfitnah Aisyah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar Siddiq, memfitnah Aisyah berselingkuh. Akhirnya kata Abu Bakar, mulai sekarang kamu enggak saya subsidi lagi, tidak akan saya tolong lagi sama saudaranya, sepupunya ini. Lalu terdengar oleh Rasulullah, dipanggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu berlaku begitu ya? Iya. Habis saya kesal, kamu kena fitnah, anakku Aisyah istrimu kena fitnah seperti ini, seperti itu. Jadi saya akan memberikan pelajaran kepada saudara saya ini, karena dia juga menyebarkan fitnah. Kata Rasulullah, jangan. Lanjutkan. Kalau kamu biasa mensubsidinya untuk jaminan kehidupannya, terus lanjutkan. Karena dia tidak akan menghancurkan menghancurkan pahala, merusak pahalamu. Kemudian peluang kamu berbuat baik kepadanya itu adalah peluang yang Allah bukakan untuk kamu. Jangan sampai kamu disia-siakan. Selama ini pintu surga terbuka untukmu gara-gara saudaramu ini yang kamu selalu bantu. Ketika dia berbuat salah, maafkan saja. Gitu. Maafkan saja. Dan saat itu juga Abu Bakar tersadar. Maka dia tetap menolong saudaranya yang miskin ini. Walaupun itu tadi termasuk menyebar fitnah perselingkuhan Aisyah dengan orang lain. Nah, jadi kita ini tawasabil marhamah. Teruskan saja menyebarkan kasih sayang meskipun orang lain membalasnya dengan
seperti apa ya? Seperti pohon buah Bu. Ibu kalau mau ngambil buah di sebuah pohon tinggi diapain Bu? Kalau nggak disodok pakai itu ya, bambu pakai galah, timpuk kayak batu kan, baru jatuh. Tetap memberi kan, tetap memberi pohon itu meskipun disakiti. Nah, seorang muslim kira-kira seperti itulah. Ya, berusaha seperti itu. Ya, dongkol-dongkol dikit boleh lah, tapi jangan diperturutkan. Dongkol itu manusiawi, marah itu manusiawi. Ya, tiba-tiba keluar dari mulut kita jeger-jeger kemarahan, itu manusiawi. Tapi buru-buru taubat, maka Allah akan mengampuni kita. Ya, buru-buru taubat, buru-buru minta maaf kalau ada orang yang tersakiti gara-gara mulut kita ini. Gitu. Itu tawasabil marhamah. Jadi inilah yang harus kita persiapkan. Kalau tadi katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah amal-amal untuk hari esokmu. Persiapkanlah amal untuk hari esokmu. Nah, tadi saya sudah sebutkan 3 tuh. Tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. 3 hal ini paling tidak Ibu siapkan. Selalu siap melakukannya. Untuk apa? Untuk persiapan kita hari esok. Sekali lagi saya katakan, hidup ini sebentar. Nggak lama, Bu. Ya, nggak lama. Ya, usia orang Indonesia hari ini paling tua 70 tahun, paling tua. Setelah itu meninggal. Ya. Ada yang sudah 70 tahun belum di sini? Ada, Bu? Belum ya? Saya insya Allah 10 tahun lagi kalau hidup. Ya, itu menurut PBB berdasarkan ketahanan hidup manusia hari ini itu paling tua 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu, ya itu memang bonus benar dah. Bonus benar. Ibu saya usianya sekarang 98 tahun. Udah nggak bisa apa-apa. Ya. Ini tinggal satu nih pintu saya masuk surga. Ya, doakan supaya saya tetap bersabar menghadapi orang tua. Nanti ibu juga bisa menghadapi hal itu. Ya, kalau ibu masih punya orang tua di rumah, ibu di rumah jagalah. Ya, jagalah atas izin suami. Jagalah ibu atas izin suami. Ajaklah suami untuk juga peduli dengan ibu kita, gitu loh. Jadi jangan pernah begini, Bu. Misalnya ibu ingin memberikan kebaikan kepada ibunya, pada orang tuanya, misalnya. Tapi pada kondisi di mana suami belum siap untuk itu, lalu ibu memaksakan. Suami bilang, nggak usah dulu deh, nggak usah sekarang dulu. Kita kesulitan ini itu mungkin misalnya. Maka ibu harus ikut suami. Kecuali orang tua ibu tidak ada yang jaga. Tidak ada orang anaknya yang menjaganya. Maka harus diprogramkan dan disadarkan suami untuk selalu bersama menjaga orang tua kita. Gitu. Berlomba-lombalah begitu. Ya, berlomba-lombalah. Di Saudi Arabia itu pernah terjadi kakak beradik berebut mengurus seorang ibunya. Berebut, Bu, sampai ke pengadilan. Bayangkan. Ya saling berebut. Pokoknya ini di rumah saya. Enggak, ini di rumah saya. Berebut begitu akhirnya dibawa ke pengadilan. Pengadilan bingung. Gimana nih cara? Akhirnya ditanyalah, kamu penghasilan berapa? Ini penghasilan berapa? Kamu punya anak berapa? Punya keluarga berapa? Ini ditanya. Setelah ditimbang-timbang, ya udah, kamu yang jaga. Dan kamu setiap hari harus mendatanginya. Supaya ikut juga merasa menjaganya. Sampai begitu tuh, Bu. Kejadian pernah terjadi di Saudi Arabia. Berebut ngurus ibu.
Kalau apa? Kalau kita ke pengadilannya ngurus apa? Warisan. Umumnya mengurus warisan. Orang tuanya masih hidup udah ribut soal warisan ya Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Harta nggak seberapa Bu, ya, dibandingkan dengan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Jadi kalau Bapak Ibu masih hidup, jangan coba-coba, Pak, bagian saya, Bu, bagian saya mana? Jangan coba-coba begitu deh. Ya, itu menyakiti perasaan orang tua loh. Ya, menyakiti perasaan orang tua. Jadi kalau masih hidup, udah di kita baktinya kita itu loh ya kita berikan. Apa saja yang mereka inginkan berikan. Kalau ada Bu ya. Jangan maksain juga. Kalau nggak ada ya udah berikan doa lah. Doa jangan pernah putus Bu. Ibu mendoakan orang tua berapa kali sehari? Sedikit amat. Sedikit banget itu. Masa cuma 5 kali habis sholat ya? Aduh. Setiap sujud doakan ibu bapak kita. Ya. Jangan setiap sholat doang, pada sholat doain baru. Jangan. Setiap sujud. Lalu setelah sujud, baca lagi doanya buat mereka berdua. Lalu pada kesempatan biasa, sertakan juga dengan doa-doa kita yang terus saja sampaikan. Ya. Kan nggak susah Bu, Rabbi firli wali walidayya atau astaghfirullah li wali walidayya. Astaghfirullah li wali walidayya. Gampang kan Bu? Bisa nggak Bu? Astaghfirullah li wali walidayya. Aku mohon ampun untukku dan untuk kedua orang tuaku. Atau Rabbi firli wali walidayya. Itu Bu, ya, setiap saat ketika kita sedang pokoknya setiap kita punya kesempatan yang baik, terus saja doakan mereka. Jangan pernah putus. Di samping itu, kalau kita tidak sempat dengan mulut kita mendoakan, berbuat baiklah. Ketika kita berbuat baik, orang tua kita dapat Bu. Ya, orang tua kita dapat apa yang kita lakukan. Makanya disinilah perlunya kita mencetak anak soleh. Bu, jangan pernah menyerah, jangan pernah pasrah, jangan pernah lemah dalam mencetak anak soleh. Mencetak anak soleh itu bukan seperti nyetak kue. Maunya kita begini, jadi begini. Enggak. Yang punya hati siapa Bu? Allah. Mintalah sama Allah untuk pegang hati anak kita itu supaya lurus di jalan Allah. Supaya tetap pada agamanya. Jadi jangan mentang-mentang saya ustadz lalu saya jamin anak saya akan soleh. Enggak. Saya minta tolong Bu sama Allah. Enggak bisa kita kalau enggak minta tolong. Kenapa demikian? Karena tantangan anak-anak kita hari ini itu sangat luar biasa. Kita ini sedang berebut anak kita dengan sesuatu yang lain di luar sana. Maka yang bisa menguatkan itu cuma Allah. Ya, jangan mengandalkan karena saya pintar, karena saya banyak uang, ya udah pokoknya saya, tapi lupa berdoa pada Allah. Kan banyak tuh orang kaya tapi anaknya berantakan di mana-mana. Ya, anaknya tidak soleh. Jadi kita nggak usah hidup itu nggak usah terlalu bagaimana ya, cetak anak soleh gitu loh. Supaya apa? Supaya mendoakan kita, Ibu ya. Makanya Ibu kalau punya kalau anak sudah bergede-gede kali ya umumnya, punya cucu lah misalnya, jadilah orang pertama yang mengajarkannya Al-Fatihah, gitu loh. Ya buat yang baru punya cucu nih. Jadilah orang pertama yang mengajarkannya Al-Fatihah, mengajarkannya mengenal nama-nama Allah, mengajarkan atau memberikan kebiasaan-kebiasaan baik.
Nanti nih kalau dia sudah besar dan berperilaku seperti yang selalu kita ajarkan, itu mengantarkan pahala kepada kita neneknya. Ya. Nanti ibu ajarkan kepada anak ibu yang sudah siap menikah, bilang, kamu adalah madrasah pertama. Jangan serahkan kepada madrasah yang lain. Ibu itu madrasah pertama di rumah yang harus mengajarkan anak. Dan mengajarkan anak itu tidak mesti ibu mesti tunggu pinter dulu. Ya, jangan nunggu sampai S2, S3, S-teler. Cukup ibu datang ngaji di sini, lalu mendengarkan pengajian, lalu paham, ajarkan langsung. Semangat itu yang harus dihidupkan. Ibu ya. Anak-anak kita, sekali lagi saya katakan, kita ini sedang berebut dengan ini nih, HP. Segitunya ngomongnya. HP bu, HP nih, aduh. Iya, anak saya juga demen sama HP. Saya sedang berebut aja tuh, bagaimana supaya dia tidak terlalu kebablasan. Walaupun juga memantau mereka nggak mungkin 24 jam kan Bu ya. Anak kita kan kalau main nggak di rumah, dia keluar. Bisa dipantau nggak? Ya bisa. Paling-paling begitu pulang, mana HP-nya? Iya, tunggu hidup dulu, dicas lagi. Gitu. Atau kadang-kadang dia nggak ngasih PIN-nya. Tuh mah, lihat gimana bukanya nih? Rahasia. Ya. Jadi kalau ibu mau terpaksa ngasih HP sama anak bu, perjanjian di awal, jangan pernah menguncinya. Kalau dikunci, beritahu mama apa PIN-nya. Gitu bu. Kalau nggak usah. Bisa nggak ya? Bisa bu. Jadi jangan pernah anak kita merahasiakan HP-nya, isi HP-nya. Kita harus selalu mengecek. Hari ini LGBT lagi bete ya. Lagi bete ini lagi terus menerus dimasukkan ke dalam pikiran anak-anak kita. Dan itu mereka berawal dari sini. Mereka buka komunitas itu, lalu janjian ketemuan segala macam. Pertama chatting-chattingan dulu, selanjutnya janjian ketemuan, selanjutnya. Jadi sekali lagi, ini memerlukan semangat jihad yang tinggi dari kita semua, bagi orang tua. Ibu ya, jangan pernah menyerah kepada pertempuran yang sedang kita hadapi saat ini. Kita ini sedang bertempur melawan keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kita. Kita jangan lemah. Ya Bu ya. Dan juga jangan sok kuat. Jangan sok kuat itu gimana? Gampang ini mah. Ini mah urusan cemen gitu. Saya bisa paksa, nggak bisa Bu. Jangan sok kuat. Minta tolong sama Allah. Ya, kita nggak bisa itu merubah hati. Oke lah, ini bisa kita tahan. Yang lain bisa kita pagari lah sehingga anak kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu malah akan berakibat lebih buruk buat jiwanya. Gitu. Maka caranya gimana? Oke, berikan ini dengan syarat-syarat, lalu kita doakan supaya dia terlindung dari keburukan ini. Ini setan. Setan ukuran berapa nih? Setan kotak. Setan kotak ini. Ya, ini setan, Bu. Ya, tapi juga bisa jadi malaikat. Karena dalamnya kan bisa ada yang baik, ada yang buruk kan, Bu ya? Kayak kita lah, manusia. Ada yang baik, ada yang buruk kan? Begitu juga HP ini. Juga jangan sampai, HP buruk, gawatmu, enggak begitu juga. Kita tetap dihadapkan kepada realitas, kenyataan hidup kita. Bahwa orang hari ini tidak bisa lepas dari ini. Sekecil apapun anak itu. Tidak bisa lepas. Tapi yang penting itu kita
kita yang pegang kontrolnya ini, kita yang pegang pengawasannya, ya. Ajak kerjasama dengan anak kita. Setiap kali anak kita, terutama yang remaja nih Bu, yang usia SMP, SMA, mungkin SD udah mulai kelas 4, 4, 5 itu sudah mulai Bu. Ya sudah mulai. Itu setiap kali pulang ke rumah, Ibu minta HP-nya sini periksa. Ibu ya, jangan pernah bosan untuk melakukan itu. Periksa. Kalau misalnya anak kita, apa sih kepo amat, tunggu dia tidur. Ya, tunggu dia tidur, kita buka pelan-pelan. Jadi yang penting tadi, kita minta PIN-nya untuk bisa membuka HP ini. Oke Bu, ada yang mau nanya barangkali sebelum saya lanjut? Ya, silakan. Bunyinya? Oh, ya. 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 Terus apa? Ya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini perumpamaan yang Allah buat dan dicontohkannya yaitu dengan seorang perempuan yang biasa, ibu kan suka bikin apa tuh? Merajut ya, iya merajut atau kalau dulu ada bikin streaming itu ya, ibu bikin. Setelah itu ibu cabutin lagi. Itu hanya gambaran begini. Ibu ngaji nih, ngaji banyak pengetahuan yang sudah didapat dan kemudian ibu mencoba mengamalkan apa yang akan ibu amalkan. Tetapi kemudian ada kondisi di mana kita mengambil sedikit demi sedikit pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan itu. Jadi pahalanya itu secara kita tidak sadari rontok. Apa yang menyebabkan pahala kita rontok? Pertama, kemusyrikan. Jadi kalau ibu nih, wah salatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, macam-macamnya pokoknya soleh lah. Soleh. Ya. Tapi kemudian ibu melakukan kemusyrikan, maka itu yang tadi sudah dirajut itu buyar lagi. Hilang. Dan ibu harus memintalnya kembali. Dengan cara apa mintalnya? Bertaubat. Allah masih berikan kesempatan itu mudah-mudahan. Ya, dengan bertaubat dan kemudian melakukan lagi amal-amal soleh yang bisa membuat utuh lagi itu pintalan itu. Gitu ya. Ini baju ini kan dipintal ya Bu ya. Kemudian dicabutin lagi benangnya. Jadi apa Bu? Dia amburadul kan, jadi berantakan, jadi nggak karuan. Itu tadi. Udah bagus, kemudian kita melakukan hal yang membuat rontok itu. Ini baju udah bagus, kemudian kita cuci dengan apa ya, yang bisa merusak benang, bisa merusak baju. Nah, kemudian rusak. Nah, yang buat rusak dalam akidah kita itu ya kemusyrikan. Kemusyrikan itu bisa dalam bentuk ketidakikhlasan kita dalam berbuat sesuatu. Ibu misalnya menolong seseorang, tapi kemudian orang itu membalas dengan keburukan. Padahal ibu berbuat baik kepadanya, tapi dibalas dengan keburukan. Ada kan Bu ya? Ada nggak? Banyak. Nah, ujiannya adalah apakah ibu mau terus berbuat baik kepadanya atau tidak?
Kalau kemudian ibu nyesel gua bantu lo, rontoklah semua pahala, rontoklah pintalan-pintalan amal soleh tadi. Gitu. Begitu kira-kira. Ya. Jadi jagalah. Kita ini sedang memintal untuk menjadi sebuah baju takwa, gitu ya. Takwa, libas takwa. Nah, ini jangan sampai kita cabutin lagi benangnya akibat perbuatan kita. Tadi yang pertama tuh syirik tuh, yang bisa menghancurkan sama sekali pahala-pahala kebaikan kita. Kecuali bertaubat. Begitu kita bertaubat, maka yang tadi sudah sempat tercabut itu, ya kita harus pintal lagi. Ya, kita pintal lagi yang berantakan tadi. Gitu. Tapi kalau kita tidak bertaubat, semakin berantakanlah semua pahala kita. Jadi ikhlas. Akidah kita harus jaga, tidak bercampur dengan kemusyrikan. Yang kedua, sombong. Ini yang bisa menghancurkan pahala kita. Ya. Sombong itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Apa yang disebut sombong? Merasa lebih dari orang lain, ya. Tidak mau menerima nasihat orang lain, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Ya. Kalau kita punya sikap itu, meskipun cuma setitik kita bawa mati di hati kita, wassalam. Tidak ada surga buat kita. Meskipun cuma sedikit doang. Sampai seperti itu. Rasulullah mengatakannya sebesar darah kesombongan. Celakalah orang yang membawa mati sebesar darah kesombongan dalam hatinya. Artinya dia tidak sempat bertaubat, keburu mati. Maka itu yang menyebabkan dia tidak akan pernah bisa mencium harumnya surga saja tidak. Padahal harumnya surga itu jaraknya itu 500 tahun, Bu. Sudah tercium harumnya surga. Tapi buat orang sombong, nyiumnya aja enggak. Apalagi masuknya. Gitu. Sombong. Yang ketiga, ini semuanya berkaitan dengan penyakit hati nih. Dengki. Dengki. Ibu nggak senang tuh lihat tetangga. Iya, panas saja bawaannya. Tetangga punya mobil baru, nggak bisa tidur. Punya motor baru, nggak bisa tidur. Punya televisi gede, wah saya kecil. Itu, nah kalau cuma begitu aja sih nggak masalah, Bu. Yang masalah itu kemudian didoain, mudah-mudahan lu kayak gua. Itu dengki namanya. Ya, Bu ya. Itu dengki. Jadi sesedikit apapun kedengkian itu hilangkan. Hilangkan dari hati kita. Supaya apa? Karena kedengkian itu kata Rasulullah seperti ibu pernah lihat ulat menggerogoti daun? Kayak gitu. Dikit-dikit digerogotin sampai habis. Atau api yang menjalar. Ya, yang membakar itu. Kan dia dikit-dikit jalan sampai musnah semuanya. Itu dengki. Ya. Makanya jangan pernah iri dan dengki. Ibu ya, bersihkanlah hati ini. Ibu ya, kalau ada orang punya duit, doain supaya duitnya makin nambah. Iyalah, Bu. Masa supaya dia kayak kita? Doain kalau ada tetangga kita punya rezeki banyak, doain supaya rezekinya berkah. Kalau rezekinya berkah itu artinya dia nanti akan memberikan kepada orang-orang yang memerlukan bantuannya dan sebagainya. Itu Bu ya. Jadi jangan diiriin jangan. Oke, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Masalah apa? Masalah? Oh, daging kurban.
Daging kurbannya dijual. Oh, sudah. Sudah Bu ya? Oke, baik. Tadi yang pertama, lupa saya. Tadi yang pertama. Oke, syafaat ya, tentang syafaat. Syafaat selain dari Nabi Muhammad SAW yang atas izin Allah tentu saja. Jadi Rasulullah itu sebenarnya nggak bisa memberi syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Ini yang mesti kita pahami Bu ya. Rasulullah itu bisa memberi syafaat atas izin Allah, bukan atas maunya sendiri. Jadi ketika misalnya di yaumil akhir, di yaumil hisab nanti, ada orang-orang yang mungkin dia banyak salawat, tapi bukan cuma salawatannya, perilakunya seperti Nabi Muhammad. Gitu. Misalnya, adalah dosa-dosanya yang lainnya. Tapi kemudian Rasulullah karena dia sangat cinta kepada umatnya ini, pada orang ini, lalu dia minta, ya Allah, berikan keringanan kepadanya. Ampuni semua dosa-dosa. Itu syafaat. Dan kemudian Allah katakan, oke. Artinya atas izin. Jadi Rasulullah nggak bisa sendirian berinisiatif menolong, enggak. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an. Al-Qur'an ini nanti bisa menolong kita, Bu. Kalau kita akrab dengannya. Bu. Baca Qur'annya berapa kali sehari? Alhamdulillah kalau setiap waktu salat baca Quran gitu ya. Kemudian ibu pahami isinya. Ibu pahami isinya. Lalu coba menghafalnya, maka nanti Quran akan menemani kita mulai dari kuburan kita. Jadi ketika kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka nanti Quran datang berbentuk, kalau ibu perempuan ya, maka yang datang seorang laki-laki yang gagah perkasa. Nanti malaikat tanya, kamu siapa? Nanti dia akan jawab, saya Al-Quran. Lalu apa urusanmu? Karena dia mencintai saya, maka sekarang saya akan mendampinginya menjadi pengacaranya. Gitu. Ini bahasa saya ya. Artinya Al-Quran itu nanti akan datang kepada kita saat kita sedang dihisab. Jadi bukan cuma di kuburannya saja, terus sampai ke padang mahsyar saat Allah mengadili kita nanti. Al-Quran terus mendampingi kita. Makanya jangan pernah malas baca Quran. Oh, ya. Jangan pernah malas baca Quran. Ibu ya, minimal 1 hari 1 juz lah. Oh nggak bisa ya. Minimal begini, habis sholat bacalah 10 ayat saja. Tapi setiap habis sholat, ya Bu ya, nanti jangan terus-terusan begitu. Besokannya tambah lagi 15 ayat. Besokannya tambah lagi 20 ayat gitu loh. Itu namanya ada peningkatan. Jangan begini terus. Apalagi kalau sampai nyublek. Ya. Ini udah cukup bagus, tapi yang lebih bagus itu begitu tuh. Naiknya pelan-pelan. Gitu. Ya Bu ya. Jadi niatkan betul-betul tiada hari tanpa Al-Quran. Ya Bu ya. Catat di rumah, tiada hari tanpa Al-Quran. Jadi selalu bersama Al-Quran. Kalau perlu ibu bikinlah grup-grup khatamil Quran. Bikin 10 orang misalnya, tiap orang menghatamkan Al-Quran sebulan berapa kali ya? Dihitung. Ya bikin grup. Jadi grup ini berkomitmen untuk menghatamkan Al-Quran. Misalnya ibu ini baca Quran dari juz 1 dulu lah misalnya, juz 1, terus juz 2, juz 3, begitu Bu. Nanti besokannya dipindahkan lagi. Nanti tadi kan juz 1, ini jadi juz 2, juz 3, juz 4, juz 1-nya yang belakangan.
Begitu caranya. Sampai habis itu rombongan, berarti kita sudah menghatamkan Al-Quran. Ini yang sekarang semangat ini yang sekarang sedang dibangun terus. Dan Ibu bisa buat begitu, Bu. Dulu kalau nggak salah saya pernah dengar ada grup Quran ya. Terus sekarang gimana nasibnya? Oh iya. Teruslah Bu ya. Supaya kita ini bagian dari orang-orang yang pantas gitu loh ditolong Quran. Jadi kita memantaskan diri. Pantaskan diri kita untuk bersama atau mendapatkan pertolongan Al-Quran, dapat syafaat Al-Quran. Caranya tadi, tilawah dulu. Nah, setelah tilawah, tingkatkan lagi dengan terjemahannya, gitu. Ya, dengan terjemah. Oke, sebentar. Jadi gitu ya, kita ini kan. Sekarang tentang korban dulu, tentang daging korban. Daging korban, kalau kita sudah menerima, lalu mau kita apain, itu udah terserah kita. Ibu ya, bebas mau jual lagi nggak apa-apa. Udah punya kita kok. Ya, ibu mau masakin buat dijual di warteg nggak apa-apa. Yang penting itu sudah punya kita ya Bu ya, bukan punya orang lain. Oke Bu ya, ya silakan. Tuh. Oh, silakan Bu, jangan berebut ya. Ya Allah. Oke. Ya. Kamu nanya, kan ada anak saya nanya gini, apa kita ya, kemarin telepon, kenapa ya di sini kok nggak pakai baca basmalah, baca basmalahnya itu apa yang maksudnya? Jadi dia dari sama mama awut terus basmalah gitu. Ini saya juga jawabnya saya ya deh, tapi Ya. satu lagi. Ya. Boleh nggak kalau kita baca Quran kan mampu kalau pakai HP dulu boleh, lanjut lagi, terus main HP lagi lanjut lagi ya boleh lah. Pakai wajib tapi ini main HP boleh. Oke, yang kedua boleh-boleh saja. Senang kan? Ya, pokoknya yang penting kita nyaman lah, membacanya nyaman, situasinya kita ciptakan sedikit kenyamanan. Ya, kalau misalnya kita ngantuk, nggak tahan bener, udah selingannya main game dulu boleh. Ya, boleh. Oke, yang pertama tadi soal kenapa di sini kalau imam itu ada yang tidak membaca basmalah. Ya, misalnya saat Al-Fatihah, tahu-tahu alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Oh gitu. Ya. Ya, kalau perintahnya memang begitu, Bu. Perintah baca Quran itu diawali dengan fasta'id billah. Wa idza quri'al Quran fasta'id billah. Ini perintah Allah. Kalau kamu baca Quran, bacalah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Makanya disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau di pertengahan. Bukan di pertengahan, pokoknya bukan dari awal. Ingat ya, bukan dari awal. Jadi dianjurkan sesuai dengan perintah Allah di Al-Quran. Perintah Allah, Bu. Bukan perintah Rasulullah ini. Perintah Allah. Fasta'id billah. Berlindung pada Allah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak usah pakai baca bismillah lagi. Meskipun begitu tidak salah. Kalau membaca bismillah enggak salah. Ibu ya. Jadi bukannya kan keumuman perintah baca bismillah itu adalah ketika Rasulullah memerintahkan setiap kali melakukan kebaikan awali dengan basmalah. Jadi perintah awal umumnya begini. Nah, perintah khususnya fasta'id billah. Kalau baca Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah.
Kalau kamu membaca Quran, maka awalilah dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Jadi tetap ada artinya bismillah itu. Oke, silakan. Ya. Ya. Iya, kan kata Rasulullah, kalau kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, ubahlah dia dengan tanganmu. Fa illam yastati', kalau kamu tidak sanggup, ubahlah dia dengan lisanmu. Wabil lisanihi. Kalau juga masih tidak sanggup, maka ubahlah dengan hatimu. Ya, dengan hatimu, dengan qalbi. Jadi nggak usah maksain diri, Bu. Apalagi misalnya ibu terancam dan ibu tidak berdaya, ya sudah, nggak usah memaksakan diri menghadapi itu. Ya. Kecuali ibu memang sudah pokoknya saya, tapi tetap kita harus berhitung, ya Bu ya, kita harus berhitung. Kalau kira-kira kita akan binasa, ya udah mundur aja selangkah. Caranya bagaimana? Tetap lakukan upaya pencegahan itu, misalnya dengan melibatkan orang lain yang lebih punya kuasa. Itu lisan namanya. Jadi lisan kita itu mungkin tidak langsung kepada yang bersangkutan, kita ngomong sama orang lain yang kira-kira bisa menghentikan kemaksiatan itu. Misalnya kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan seterusnya. Pada polisi. Itu dengan lisan kita namanya. Kalau juga, aduh takut, nanti saya kan udah ketahuan nih, saya paling anti. Pasti kalau ada apa-apa sama dia, saya yang diarahin gitu misalnya ya. Ya udah doalah. Ya Allah, tolonglah ia beri hidayahmu supaya dia kembali ke jalan yang benar. Bukakan hatinya. Kemudian kalau dia tidak kalau menurutmu dia tidak engkau kehendaki untuk taubat, ya berikanlah pelajaran kepadanya. Entah pelajarannya apa. Serahkan kepada Allah. Gitu ya. Terus bagaimana kalau kita berada di lingkungan yang seperti itu? Kalau bisa hijrah, hijrahlah. Kalau bisa hijrah, hijrahlah. Dari lingkungan yang merusak itu. Tapi kalau kita kuat, hadapi terus di sana. Teruslah menebar kebaikan. Gitu. Bu ya. Oke, berikut ya. Tidak. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendidik anak-anak kita. Tapi anak kita rupanya tarikan maksiatnya lebih kuat. Kita ngadu aja sama Allah. Ngadu aja sama Allah. Ya Allah, tolong anakku. Karena kalau kita memaksakan diri pun, kita akan menghadapi masalah yang mungkin juga tidak baik untuk menjaga keutuhan keluarga. Ya. Jadi kalau kita sudah serahkan soalnya kepada Allah, persoalannya kepada Allah, nanti Allah yang akan memutuskan mau bagaimana nih. Serahkan saja. Kalau kita sudah tidak sanggup betul, ya, menghadapi persoalan keluarga, berdoalah, ya Allah, tolonglah aku menyelesaikan masalah ini. Aku ikut apa yang Engkau tentukan. Gitu aja. Jadi serahkan keputusannya kepada Allah. Tapi terus kita berusaha untuk mengingatkan. Kalau dia masih itu dan kita mati, nggak ada urusannya lagi. Artinya kita tidak dituntut pertanggungjawaban. Kalau kita diam, baru dia akan bisa menuntut kita. Kita diamin nih anak kita, malah kita terus kasih
kasih subsidi, padahal kita tahu dia akan melakukan kemaksiatan, ya. Maka nanti ketika di akhirat, begitu kita, karena kita ini soleh, sering ngaji, sering puasa, sering sedekah, sering segala macam, masuk surga. Tapi nah anak kita lihat, kok sendirian, berduaan baik, bapak sama ibu berduaan baik masuk surga, ajak saya dong. Bisa begitu tuh. Nanti Allah akan bilang, kenapa dengan kamu? Kenapa kau melarang orang tuamu masuk surga? Maka nanti si anak akan bilang, saya tidak pernah dididik, saya tidak pernah diingatkan kalau saya salah melakukan kemaksiatan. Saya tidak pernah itu. Ibu saya asyik saja ngaji kemana-mana, asyik saja puasa, asyik saja ibadah, tapi nggak mau tahu dengan urusan yang lain, dengan urusan keselamatan keluarga, nggak mau tahu. Maka kita boleh jadi nggak jadi masuk surga. Gitu. Ya. Jadi oleh karenanya kita harus berusaha sekuat tenaga. Hmm. 5 Agustus. Oke, Bu. Ya, ini ada undangan khitanan dari cucunya Ibu Cikna. Ibu Ciknanya mana? Oh, Ibu Maimunah. Ibu Maimunah. Zidma bin Al-Akhyar ya. Zidma bin Al-Akhyar. Cucunya Ibu Maimunah ya. Insya Allah tanggal 5 Agustus jam berapa nih? Mulai jam, nggak ada jamnya nih, bebas lah Bu, mau datang subuh boleh, datang. Ya jam 10 lah biasanya, ya Bu ya, 10, 11, 12 sampai jam 24. Gitu ya, tanggal 5 Bu ya, ini diundang. Insya Allah kalau ada kesempatan hadirlah. Baik, tadi yang mau bertanya tadi belakang kayaknya ada yang mau nanya. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Apa baca Quran? Oh ya. Ya, sama Bu. Sama. Pokoknya kalau kita misalnya udah nggak sempat lah waktu lagi duduk baru sempat tidur gitu ya. Menjelang tidur itu doa sebenarnya. Zikir waktu menjelang tidur itu kan baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu baca sholawat, lalu baca istighfar, lalu baca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya itu. Itu zikir menjelang tidur. Kalau bisa baca Al-Mulk, bacalah satu surat Al-Mulk. Karena kata Rasulullah, kalau misalnya satu mati, maka matinya akan bebas dari siksa kubur. Kalau baca Al-Mulk, Al-Mulk Bu? Tabarok. Tabarok. Ya, tabarok. Satu surat. Satu surat dari 1 sampai berapa itu ya? 30. 32 apa 30? 30 ya. Tapi bagaimanapun juga, kalau misalnya Ibu baru 5 itu udah tidur, nggak apa-apa, dihitung satu surat tuh Bu. Ya, dihitung satu surat. Kan Ibu sudah niat mau baca Al-Mulk satu surat kan Bu ya. Tapi ketika baca terus tidur, plak aja. Itu dihitung satu surat Bu. Jangan khawatir. Karena niat Ibu kuat untuk itu.
Ya. Nah, kalau mau baca Quran, ya kalau bisa bacalah Quran itu. Gitu ya, menjelang tidur baca baca sebagaimana mestinya. Kalau mau baca sambil tiduran juga boleh, Bu. Ini Quran gini. Boleh, nggak dilarang. Ya, itu Bu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ntar lo. Mana? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum puas ya? Ini nanya Mas. Ya, sama seperti pertanyaan, kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa Allah ciptakan setan? Kenapa Allah ciptakan apa ya? Racun. Pertama itu ujian pertama. Itu ujian. Apalagi Ibu soal babi ini, Bu. Babi ini binatang yang tidak tersisa dari badannya itu, dari keseluruhan itu bermanfaat, sangat bermanfaat buat manusia. Tidak ada yang tersisa, Bu. Dari mulai bulunya, kulitnya, lemaknya, dagingnya, tulangnya, sampai kukunya itu bermanfaat buat manusia. Ujian banget tuh. Apalagi kalau ibu ingin glowing, itu kan rata-rata yang buat glowing muka itu pakai lemak babi. Apalagi yang produk Cina. Siapa nih yang suka pakai produk Cina sama Korea? Hah? Ya, jadi entar loh. Nah, jadi babi itu binatang yang memang ujian benar buat kita. Kapsul, ibu pernah lihat kapsul kan, Bu? Itu kapsul tuh kebanyakannya dibuat dari gelatin. Gelatin tuh lemak babi yang bagian malah pokoknya dari lemak babi. Cangkang tuh, cangkang kapsul. Makanya kalau ibu beli kapsul, beli obat yang pakai kapsul, mendingan dibuka saja lebih nyaman, lebih selama. Ya dibuka, diinikan ke air. Jangan dengan cangkangnya. Tapi ada Bu yang dibuat dari lemak sapi. Cuma mahal. Dalam memproduknya mahal banget. Makanya kemudian tidak ada tuh sebenarnya. Nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada yang terbuat dari lemak sapi. Ya, jadi itu ujian. Setan kenapa diciptakan? Padahal dia yang kerjanya menyesatkan kita. Ujian. Supaya kita ini, kita kan diciptakan sempurna ya. Diberikan akal, diberikan ruh, hati, lalu diberikan nafsu. Ini tiga unsur ini ada di kita. Ya, ada di kita. Malaikat itu cuma punya ruh saja. Ya, dia tidak punya nafsu. Dia tidak bisa memilih. Kalau kita ini punya kemampuan memilih. Ibu ya, kita ini punya makhluk yang punya kemampuan memilih dan itu tidak dimiliki oleh malaikat, tidak dimiliki oleh siapapun, oleh binatang, tidak dimiliki. Hanya manusia yang punya kemampuan memilih. Setan sekalipun tidak punya kemampuan memilih. Apa setan bisa milih yang baik? Nggak ada. Setan tidak pernah bisa memilih yang baik. Kerjanya memang maksiat setan itu dan mengajak orang bermaksiat. Gitu Bu ya. Nah jadi apa? Kalau kenapa seperti ya tadi ujian supaya kita ini kalau kita ngaku beriman nanti Allah akan tahu imannya benar apa enggak sih. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah kamu mengira wahai manusia, kamu bilang kamu beriman padahal belum lagi kamu diuji? Artinya apa? Bahwa iman kita ini baru dinyatakan benar oleh Allah kalau lulus ujian. Bu, iman kita baru dikatakan benar oleh Allah kalau kita lulus ujian.
Seberat atau seringan apapun ujian itu. Kita lulus, baru naik iman. Diuji lagi, naik lagi imannya. Diuji lagi, naik lagi imannya. Sampai kita bersih dari dosa. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau kita ini Bu, terus-menerus diuji dengan kebahagiaan, dengan kesusahan, dan kita sabar menghadapinya, sampai dosa kita habis, itu keinginan Allah begitu. Keinginan Allah kepada kita ini begitu ketemu dia bersih. Makanya diuji terus. Gitu Bu ya. Jadi Allah nggak mau sebenarnya ketemu kita tuh dalam keadaan kita ini kotor. Terus diberi kesempatan pada kita untuk bertaubat. Terus bertaubat. Diberi kesempatan itu. Ya. Makanya sampai ada anggapan begini. Orang baik mah cepat mati. Makanya mendingan nggak usah berbuat baik. Ada anggapan pada itu tidak betul ya. Itu tidak betul. Tetaplah terus berbuat baik. Ya. Allah pada hakikatnya tidak menghendaki kita datang dalam keadaan kotor. Pada hakikatnya itu Bu. Makanya kemudian Allah terus saja menolong kita untuk bertaubat. Menolong kita untuk terus beristighfar. Menolong kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Supaya dosanya habis. Ya. Ketika kita tusuk duri Bu, dan kita sabar, Allah hapuskan dosa kita. Apalagi yang besar-besar. Iya, memang sakit. Karena surga itu mahal harga. Iya, harus dengan sabar ya. Kalau enggak sabar, ibu cuma dapat kipas angin. 3 orang lagi. Oke, jadi itu ya Bu ya. Bu Lina. Itu ya. Siapa? Oh ya Bu. Silakan. Di dalam kamar kan Bu? Nggak apa-apa. Yang penting jangan dilihatin sama laki lain ya. Iya. Jangan di kamar mandi juga, jangan di toilet. Oke, siapa lagi? Sini ada. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ini masalah kita nih. Ibu nggak sendirian. Ya. Ya, ibu nggak sendirian. Masalah saya juga, masalah ibu-ibu ini, masalah semuanya dalam menghadapi anak. Makanya cuma satu kuncinya, sabar. Ibu ya, sabar. Terus saja ngomong yang benar, ngomong yang baik sama anak kita. Ya. Ya. Ya, makanya jangan panjang-panjang ngomongnya, Bu. Jadi cukup memang perlu teknik-teknik yang inilah Bu ya, pendekatan pada anak-anak kita sekarang ini Masya Allah pinter-pinter. Pinter-pinter. Jadi perlu pendekatan khusus. Pertama, Ibu dekati terus saja ngobrol sama anak yang lucu-lucu, yang baik-baik, yang nggak usah nasihatin dia. Yang penting buka komunikasi dulu. Yang penting anak merasa nyaman kalau ngobrol sama kita. Ciptakan suasana itu. Ya, ya, sama Bu. Ya, ya. Itulah anak kita sekarang begitu Bu. Anak kita sekarang begitu. Semua saya yakin mengalami hal itu. Jadi menghadapi anak yang seperti itu, pertama sabar. Yang kedua sabar, yang ketiga sabar. Yang keempat sampai akhir sabar. Nggak ada yang lain Bu.
Ya, insya Allah sabar ibu, sabar kita ini bu. Kalau kita masuk pada kelompok orang yang sabar, masuk surganya tanpa hisab. Mau bu? Ya udah. Ya, kalau orang sabar masuk surga tanpa hisab, sama seperti orang berperang fisabilillah. Orang yang syahid, ya dengan ikhlas dia menemui kesyahidan, mati dalam perjuangan, dia masuk surga tanpa hisab. Orang sabar begitu. Jadi yang betul-betul sabar dan dia mati dalam kesabarannya, insya Allah matinya mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Jadi oleh karenanya teruslah berkomunikasi dengan anak, jangan pernah menutup komunikasi. Ya, ajaklah anak, ya hal-hal yang sepele yang mungkin nggak ada apa-apanya tapi buat anak kita, yang penting kita bisa ngobrol lah. Ngobrol, bercanda, main catur kalau perlu. Kalau ibu bisa main catur nggak? Main ludo. Ajak aja main. Ibu ya. Jadi anak itu memang harus diopeni dia. Kalau dia lagi asik nih main HP nih, deketin. Iya tahu. Sama kayak anak saya 17 tahun. Jadi kalau dia lagi asik main HP, Bu, kalau dia lagi asik main HP, ya saya deketin aja, saya isengin. Sambil ketawa ketiwi gitu. Jadi harus begitu pendekatannya. Ya memang ini memerlukan kesabaran, sekali lagi memerlukan kesabaran. Jangan kesel. Ya kesel-kesel dikit boleh lah, tapi jangan kelamaan. Ya, begitu Bu ya. Ntar nih, ntar ya, ini terakhir, ntar yang terakhir. Ya Bu, Ibu silakan. Ya Bu. Kalau sholat hajat kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Yang penting ibu jangan sholatnya habis subuh menjelang matahari sudah muncul dikit, jangan. Tunggu sampai matahari full, penuh. Ya, sampai penuh terbit matahari, baru boleh sholat. Atau juga jangan sholat saat matahari berada di atas kepala kita, tidak ada bayang-bayang. Itu tidak boleh, sholat apapun tidak boleh. Harus ada muncul bayang-bayang baru boleh sholat. Atau yang penting ibu jangan sholatnya saat sore menjelang matahari terbenam. Itu tidak boleh sholat, harus berhenti. Setelah itu ibu mau sholat apa saja boleh. Ya, ya. Oh ya. Oke. Ya, yang terakhir. Ya, Bu. Kalau karena apa? Oke, saya jawab dulu yang kedua. Yang kedua itu artinya Allah sedang memperhatikan ibu. Senang kan Bu kalau diperhatikan Allah? Senang nggak? Bu, ibu senang nggak kalau diperhatikan sama presiden? Bu, ini presiden atau inilah apa namanya, Pak Anies misalnya datang Pak Anies. Ibu jadi perhatian Pak Anies, diajak ngomong, seneng nggak? Seneng kan? Begitulah Allah. Ya kalau Allah sedang menyukai hambanya, kata Rasulullah, maka hambanya itu akan diuji. Gitu. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita, Bu, Allah akan menguji kita. Ujiannya apa? Ya boleh jadi ujiannya rezekinya berlimpah-limpah atau rezekinya seret menyeret. Tidak apa namanya, rezekinya sempit, itu ujiannya. Ibu ya. Tadi yang pertama itu tentang korban. Darah korban. Ya, kalau bisa dihilangkan dulu. Kalau bisa dihilangkan dulu. Kalau di baju kan tinggal dikecek-kecek aja. Nggak mesti harus hilang warna, kan karena itu kan agak susah ya kalau cuma sekedar, tapi cukup disiram air kemudian
Itu boleh. Kalau di tangan kan gampang ya. Oke, yang terakhir cukup Bu, cukup karena sudah waktu mau masuk waktu sholat. Baik, kita ya. Pertama, pengumuman infak kita hari ini ada Rp335.000. Alhamdulillah wa jazakumullah khairan katsiran. Ini infak untuk masjid ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikan lantai 2. Nanti kita akan melompat ke lantai 3. Nanti mungkin sampai lantai 10. Tapi ibu-ibu kan susah naiknya. Karena nggak bisa masang lift. Pakai lift. Susah Bu listriknya. Baik. Berikutnya marilah kita bacakan surat Al-Fatihah pertama untuk siapa yang sakit hari ini ya. Ibu Tumiasi, Ibu Tumiasi, Ibu Andiara, Ibu apa lagi? Ibu Sofia, dan lain-lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya. Semoga Allah menyembuhkan segera penyakitnya. Kemudian untuk yang mau khitan, mudah-mudahan dimudahkan Allah hingga terlaksana acaranya dan menjadikan anaknya anak yang soleh. Kita bacakan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli tirsolihah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita untuk bisa kita menapaki jalan ketakwaan sepanjang hayat kita. Dan kita semoga husnul khatimah. Kita tuh dari kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.